Selamat pagi untuk anak kelas 5. Hari ini kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan fungsi icon dan menu. Oke, tapi kita tetap tentang PowerPoint. Hari ini kita akan masuk ke pengertian fungsi dan pengertian icon dan menu. Oke. Di sini icon. Di kelas 2 Budi sudah menjelaskan icon-icon. Nah, ini icon oval, ini icon eraser, betul kan? Nah, apa icon itu? Icon adalah gambar kecil. Apa icon adalah gambar icon adalah gambar kecil yang mempunyai arti atau fungsi. Contohnya di sini ada beberapa dikasih contoh, yaitu icon save, icon open, icon close, dan icon-icon yang lain. Di sini dikasih contoh hanya 3. Jadi diulangin, icon adalah gambar kecil yang mempunyai arti atau fungsi. Di sini icon save ditandai dengan gambar disket. Tapi gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyimpan data atau file. Lalu yang kedua, icon open ditandai gambar folder yang terbuka gambar folder yang terbuka. Gunanya ialah untuk membuka dokumen yang pernah kita simpan sebelumnya. Jadi pada saat kita misalnya kita mau buka dokumen yang sudah kita simpan, itu kita harus pilihnya di mana? Kita pilihnya di menu open. Open, save, dan close itu ada di mana, Nak? Ada di menu apa? Ada di menu office bottom atau menu file, dan close juga untuk menutup dokumen yang sedang aktif. Oke, kalau icon itu adalah gambar kecil, lalu apa menu? Menu serupa dengan icon. Nah, menu serupa dengan icon. Kalau icon diwakilkan dengan gambar, kalau menu diwakilkan oleh teks atau tulisan Ini perbedaannya. Fungsinya sama, gunanya sama, tapi beda gambarnya. Menu dan icon sama-sama gunanya untuk menjalankan suatu perintah. Kalau icon diwakilkan oleh gambar, kalau sedangkan menu diwakilkan oleh teks atau tulisan. Yang mana nih? Di sini ada yang namanya menu, yang ini yang dalam kotak merah Ini menu. Icon yang mana? Ini yang kecil-kecil, gambar kecil yang ada di bawahnya ini. Ini adalah icon. Paham ya? Berarti kalau menu, Bude, kalau menu itu yang file, yang home, yang insert, yang decide, yang translation. Kalau icon ialah yang bold, italic, underline, font, calibri. Paham ya? Jadi ingat ya, perbedaan menu dan icon. Kalau menu itu adalah diwakilkan oleh tulisan, kalau icon diwakilkan oleh gambar. Contoh pada saat kita klik di menu insert, maka ikonnya akan berbeda. Pada saat kita ubah menunya menjadi menu insert, maka icon yang di bawahnya ini akan berubah. Tapi kalau kita klik menu home atau menu file, maka icon yang di bawahnya pun akan ikut berubah. Jadi icon itu di setiap menu itu berbeda-beda ikonnya. Kalau icon home, ikonnya apa aja menu home. Kalau menu insert, ikonnya apa aja, berbeda-beda. Oke, ini adalah contoh macam-macam icon clip art yang ada di menu insert pada PowerPoint. Oke. Selanjutnya di sini Budi mau menjelaskan new. Icon new ini gunanya untuk membuat dokumen baru.
Icon new gunanya untuk menambahkan atau membuat dokumen baru. Icon new ini letaknya ada di menu file. Oke, yang kedua, menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen ini ada dua versinya, ada save dan ada save as. Pada saat kita mau klik save atau save as, kotak dialognya nanti semuanya adalah save as. Tapi ingat, perbedaan save dan save as itu sudah kita pelajari di kelas 3 atau di kelas 4. Ada perbedaannya antara save dan save as. Walaupun fungsinya sama-sama untuk menyimpan dokumen, tapi beda. Apa perbedaannya? Di sini nih, nah, save dan save as. Save fungsinya untuk menyimpan dokumen yang telah kamu buat dan belum pernah kamu simpan sebelumnya. Nih, save fungsinya untuk menyimpan dokumen yang telah kamu buat dan belum pernah disimpan sebelumnya. Itu save. Kalau save as untuk menyimpan. Nih, kalau save as apa? Untuk menyimpan file yang telah tersimpan sebelumnya dengan menggunakan nama file yang berbeda. Udah kasih contoh nih. Kita ngetik, sudah kita ngetik, kita simpan pertama kali. Simpan pertama kali, kita ganti file name-nya menjadi ketikan bude. Udah kan? Sudah disimpan, ketikan bude, kita silang. Lalu untuk minggu depannya lagi, kita mau buka lagi nih di ketikan bude lagi. Tapi kita ubah. Caranya, kita buka dulu folder open, kita cari ketikan bude. Setelah diubah ternyata salah, bukan ketikan bude namanya, tapi ketikannya sama yang itulah, cuman beda filenya aja. Berhubung ketikan bude itu sudah kita simpan, ya kan? Sudah kita simpan kan dengan nama ketikan bude, tapi kita mau ganti. Caranya kalian pilih save as. Lalu kalian ganti ketikan bude 2 nama filenya, maka nanti akan berubah. Bukan ketikan bude lagi, tapi ketikan bude 2. Jadi ingat ya, beda save dan save as walaupun sama-sama untuk menyimpan, tapi mereka berbeda ya. Kalau save untuk menyimpan dokumen yang telah dibuat dan belum pernah disimpan. Kalau save as itu pernah disimpan dan kita akan mengganti dengan nama yang lain. Paham nah untuk save dan save as? Kalau udah kita membuka dokumen nih. Ini sama kayak bude tadi nih, membuka dokumen itu artinya mencari atau membuka file yang sudah kita ketik. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari Bude. Nanti akan ada sebuah latihan. Untuk bab ini sudah selesai tampilan awal atau tampilan utama Microsoft PowerPoint. Kemungkinan nanti Bude akan adakan ulangan, dimana kalau bisa semuanya nanti kalian install aplikasi Zoom. Oke nah ya. Untuk ulangannya Bude akan menggunakan Zoom. Jadi nanti setelah ini kalian install aplikasi Zoom, karena ulangannya nanti akan Bude lakukan di Zoom. Oke, hari ini akan ada latihan. Minggu depan kita akan ulangan karena bab kita udah selesai. Bisa kalian belajar dari ringkasan-ringkasan yang ini, tidak usah diringkas ya. Bisa belajar dari ringkasan-ringkasan yang sudah kalian catat kemarin atau kalian lihat di latihan-latihan yang kita lakukan. Karena itu akan tugasnya akan Bude, ulangannya akan Bude ambil dari beberapa dari ringkasan atau di latihan yang sudah kita lakukan. Jadi gampang kok. Kira ya, hari ini ada latihan, kerjakan di buku tulis. Minggu depan kita akan ulangan menggunakan aplikasi Zoom. Nanti kalian download aplikasi Zoom-nya di Play Store.
Oke, nah ya, mungkin itu saja. Selamat pagi anak-anak.